Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 83, haruskah kita berdamai? Jordan tidak repot-repot mengambil gelang itu. Saya tidak akan mengambil kembali sesuatu yang sudah saya berikan. Selain itu, saya tidak ingin menjadi orang yang menumpang hidup di Camden selama 3 tahun terakhir. Keluarga Camden telah menafkahi Jordan selama 3 tahun terakhir dan dia tidak ingin disebut sebagai tukang numpang hidup. Diana mengangguk dan mengambil kembali gelang itu. Dia selalu sangat menyukai gelang itu. Sejak kemarin dia tahu bahwa itu benar-benar hadiah dari Jordan, dia dengan senang hati tidur sambil membawa gelang itu. Sambil menggendong laki di tangannya, Jordan berkata, "Saya permisi dulu kalau tidak ada yang perlu dilakukan lagi." "Tunggu sebentar." Hailey memanggil Jordan dan berkata, "Aku ingin bicara denganmu berdua saja. Tidak akan butuh waktu lama." Sylvie menghampiri dan berkata, "Ya, Jordan, kamu baru di sini kurang dari semenit. Jangan terburu-buru pergi." Diana juga memohon atas nama Hailey, "Kalian berdua telah menikah selama 3 tahun. Jika kalian tidak setuju, Hailey akan berlutut dan memohon lagi." Jordan menatap lutut Hailey yang memerah. Ia sungguh tidak ingin melihatnya berlutut lagi. "Baiklah kalau begitu." Hailey tidak bisa menaiki tangga, jadi Jordan menemaninya naik lift ke kamar di lantai 2. Begitu Jordan memasuki ruangan itu, ia mendapati bahwa ruangan itu telah didekorasi dengan sangat teliti. Dekorasi dan gayanya tampak mirip dengan kamar Hailey di apartemen di kawasan perumahan New City. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Jordan mengira ia telah kembali ke rumah yang telah ditinggalinya selama 3 tahun terakhir. "Jordan, tidak ada bangku di ruangan ini. Ayo duduk di tempat tidur dan bicara." Hailey memimpin dan duduk di tempat tidur. Jordan memutuskan untuk tidak duduk di sampingnya dan malah berkata, "Aku akan berdiri saja." Hailey pun tidak memaksanya dan hanya menundukkan kepalanya dengan kedua lututnya saling menempel, sambil mengusap-usap tangannya seperti gadis SMA yang pemalu. Suaranya juga sangat lembut. Terima kasih untuk kemarin." Hailey mengangkat kepalanya dan menatap Jordan. Jordan menyadari bahwa perilaku Hailey sekarang sama seperti saat ia pertama kali bertemu. Hailey masih menjadi mahasiswa saat itu, dan keluarganya telah mengatur agar dia menikah dengan pria itu, orang yang sama sekali tidak dikenalnya. Pada malam pernikahan mereka, begitulah cara dia berbicara. Saat itulah Jordan paling menyukai Hailey. Tentu saja, Rachel menyarankan agar Hailey berpura-pura berperilaku seperti itu. Rachel sangat yakin bahwa awal dari hubungan romantis akan selalu menjadi bagian terbaiknya. Oleh karena itu, dia menyuruh Hailey untuk bersikap seperti saat pertama kali mengenal Jordan. "Kau berterima kasih padaku." Meski hujan deras kemarin, Jordan tanpa perasaan membiarkan Hailey berlutut di depan vilanya dan meninggalkannya berdiri di sana selama 2 jam sambil mengabaikannya. "Hailey berterima kasih padaku alih-alih membenciku." Hailey berkata lembut, "Perawat sudah menceritakan semuanya padaku." Dia bahkan tampak sedikit malu saat mengatakannya. Oh. Barulah Jordan mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata perawat itu telah menentang perintahnya dan mengatakan yang sebenarnya kepada Hailey. Namun, kebenarannya tidaklah seburuk itu. Yang sebenarnya terjadi adalah Hailey pingsan, dan Jordan menggendongnya ke dalam villa agar ia tidak basah kuyup karena hujan. Itu adalah tindakan kemanusiaan. Sekalipun Hailey bukan mantan istrinya melainkan hanya orang asing atau bahkan seorang tunawisma, Jordan akan melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, Jordan tidak terganggu oleh kenyataan bahwa perawat mengabaikan instruksinya. Yang mengejutkannya, Hailey berkata, "Jordan, aku tidak menyalahkanmu atas apa yang kau lakukan padaku tadi malam." Jordan tercengang karena Hailey sepertinya menyiratkan bahwa dia telah mengambil kebebasan padanya. Jordan sangat marah. "Ya, akulah yang menggendongmu masuk karena aku melihatmu pingsan. Kenapa? Aku tidak boleh menggendongmu masuk. Apakah kau akan menyalahkanku karena menggendongmu masuk?" Jordan benar-benar marah karena Hailey telah memperlakukannya seperti itu dalam 3 tahun terakhir. Dia bahkan menolak untuk membiarkannya menyentuh tangannya, apalagi menggendongnya. Suatu kali, keduanya pergi untuk uji coba mobil Porsche antik yang dibuat pada tahun 80-an dan memiliki transmisi manual. Karena Hailey duduk agak ke kiri dan dekat dengan kotak persneling, Jordan tak sengaja menyentuh pahanya ketika ia sedang memindahkan tongkat persneling. Saat itu, Hailey kehilangan kesabarannya. Ia memarahi Jordan dengan keras, menyebutnya tidak tahu malu karena telah memanfaatkannya. Dia benar-benar kewalahan dan frustrasi saat itu. Mereka jelas merupakan pasangan suami istri, jadi dia tidak mengerti mengapa dia tidak boleh melakukan kontak fisik dengannya. Kakek Jordan ingin dia menjadi suami yang tinggal bersamanya, bukan pembantu. Kalau dia tidak bisa melakukan kontak fisik dengan istrinya, itu sama saja dengan menjadi pembantu keluarga Camden. Tidak, jangan marah, suamiku."
Kamu bisa melakukan apa saja padaku. Kenapa aku harus menyalahkanmu? Hailey buru-buru memeluk Jordan, tetapi Jordan mendorongnya. Jangan panggil aku Hubi. Panggil aku Jordan. Kaki Hailey terluka dan tubuhnya lemah, jadi dia tidak bisa lagi mengganggu Jordan dan memeluknya dengan paksa seperti yang dilakukannya kemarin. Merasa dirugikan, Hailey berkata, Jordan, aku mungkin hampir tidak setia padamu, tapi bukankah kamu juga salah? Kau jelas-jelas anak orang kaya, tapi kau berbohong kepada kami bahwa kau orang miskin. Kau telah membodohiku selama 3 tahun penuh. Jika kau mengatakan yang sebenarnya sejak awal, aku tidak akan mau repot-repot dengan orang seperti Tyler. Jordan tahu bahwa dia memang tidak adil terhadap Hailey karena menyembunyikan kebenaran darinya selama 3 tahun. Jordan berkata, kau benar. Aku memang bersalah karena menyembunyikan kebenaran selama 3 tahun. Bagaimana dengan ini? Aku akan mentraktirmu makan setelah kau sembuh dan menebus kesalahanmu. Menebus kesalahanku. Hailey tiba-tiba gembira. Maksudnya itu apa? Apakah dia akan berdamai denganku? Apakah dia akan menikahiku lagi? Ya Tuhan, bukankah Maibah dan villa di Phuket itu akan menjadi milikku? Hailey dengan gembira meraih tangan Jordan dan berkata, aku baik-baik saja. Aku tidak terluka. Ayo kita makan bersama besok. Jordan melihat lagi kaki Hailey lalu berkata sambil mengangguk, baiklah, kalau begitu sudah beres. Kita mau kemana? Ayam dan mie, tanya Hailey. Jordan tersenyum dan berkata, sekarang aku Presiden S Corporation. Tentu saja, aku harus mengajakmu ke restoran yang lebih bagus. Ayo kita ke The Times. Bukankah kau selalu suka tempat itu? Ya, seru Hailey dengan gembira. Jordan melepaskan genggaman tangan Hailey dan berkata, aku harus pergi sekarang. Aku akan mengantarmu. Tidak apa-apa, istirahatlah. Jordan menuruni tangga sambil menggendong anjing pudel bernama Lucky. Jordan, kenapa kau sudah pergi? Baru beberapa saat kau masuk. Sebaiknya kau mengobrol lebih lama. Sylvie sedikit kesal melihat Jordan turun begitu cepat. Mereka semua berharap Hailey bisa tidur dengan Jordan. Lagi pula, di mata keluarga Camden, Jordan menginginkan tubuh Hailey. Jordan berkata, itu tidak perlu. Kita akan makan di luar besok. Sylvie dan yang lainnya sangat gembira mendengarnya. Ada kemajuan. Jordan bersedia makan bersama Hailey. Itu berarti ada kesempatan bagi mereka berdua. Elle langsung cemburu saat melihat itu dan bergegas menghampirinya. Jordan, kurasa kita perlu mengobrol berdua juga. Namun, Jordan tidak memberinya kesempatan. Pergilah bermain sendiri di pinggir lapangan.